Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kasus pelanggaran prinsip corporate governance pada PT Bank Lipo Tbk. Nah, kasus ini itu bukan hanya tentang laporan keuangan saja, tetapi juga tentang transparansi dan kepercayaan publik terhadap profesionalisme PT Bank Lipo Tbk. Mari kita simak bersama bagaimana pelanggaran prinsip good corporate governance yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk. Apa sih good corporate itu? Kegunaannya itu untuk apa aja ya? Penasaran? Yuk, simak video berikut sampai akhir ya. Good corporate governance merupakan sebuah konsep tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan, mengatur, serta mengawasi dan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari good corporate governance adalah memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara profesional, etis, dan sesuai dengan hukum, sehingga bisa membangun kepercayaan dari pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, hingga masyarakat luas. Perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance akan yang pertama, kehilangan kepercayaan publik dan investor. Yang kedua, rawan konflik kepentingan dan korupsi internal. Yang ketiga, potensi kerugian finansial dan penurunan kinerja. Yang keempat, masalah hukum dan sanksi regulasi. Dan yang kelima, reputasi rusak dan sulit bangkit. Prinsip-prinsip GCG ada berbagai macam loh. Penasaran apa aja? Yuk disimak. Jadi, prinsip dasar Good Corporate Governance atau bisa disingkat dengan GCG itu bisa dikenal dengan singkatan TARIF. T untuk transparansi. Perusahaan wajib terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat, baik kepada pemegang saham maupun kepada publik. Transparansi ini akan membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan. Jadi, perusahaan harus terbuka dan jujur dalam pengungkapan informasi, termasuk informasi keuangan, kinerja perusahaan, dan informasi penting lainnya yang relevan bagi pemangku kepentingan. Keterbukaan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara adil dan mengambil keputusan yang tepat. A untuk akuntabilitas. Setiap pihak dalam perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakannya. Hal ini akan mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional. Jadi, perusahaan bertanggung jawab atas kinerja dan keputusan yang diambil. Semua pemegang kepentingan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka secara jelas dan dapat diukur. R untuk responsibilitas. Perusahaan harus patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Tidak hanya berorientasi pada keuangan, tetapi juga keberlanjutan. Jadi, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Tanggung jawab ini mencangkup kepatuhan terhadap hukum, pelaksanaan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility, dan pengelolaan risiko secara efektif. F for fairness. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan atau stakeholder secara adil dan setara, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Jadi, perusahaan harus dikelola secara independen dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang tidak mencangkup independensi dalam pengambilan keputusan dan independensi organ perusahaan satu sama lain. F for fairness. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan atau stakeholder secara adil dan setara,
termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Jadi, perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan setara, tanpa memihak atau diskriminasi. Ini mencakup perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan, perekrutan, promosi, dan pembagian manfaat serta kerugian. Nah, terdapat kasus di PT Bank Lipo Tbk. Apa kasusnya dan apa sih di kasus tersebut? Yuk simak bareng-bareng. Latar belakang kasus PT Bank Lipo Tbk. Bank Lipo Tbk merupakan sebuah industri keuangan yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara dengan menyediakan yang pertama adalah berbagai layanan perbankan. Yang kedua, tanggung jawab kepada nasabah, pemegang saham, pihak regulator, dan juga masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bank Lipo terlibat dalam kasus praktik keuangan yang tidak jujur dan menimbulkan kekhawatiran. Kasus tersebut melibatkan tuduhan manipulasi keuangan untuk menutupi kerugian, lalu kecurigaan mengenai konflik kepentingan antara manajemen bank dengan pihak eksternal. Di dalam slide ini akan menjelaskan kasus pelanggaran GCG. Nah, PT Bank Lipo Tbk itu mengalami pelanggaran prinsip Good Corporate Governance, khususnya dalam aspek transparansi. Perusahaan ini menerbitkan 3 versi laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit. Namun, terdapat perbedaan di antara ketiganya. Hanya satu laporan keuangan yang benar-benar diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Sementara 2 lainnya belum diaudit. Hal ini menunjukkan ketidakcukupan dalam penerapan prinsip akuntabilitas, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Skandal keuangan yang melibatkan Bank Lipo Tbk mengguncang upaya pemulihan kepercayaan terhadap sektor perbankan dan ekonomi nasional. Bank Lipo diketahui memberikan 2 versi laporan keuangan yang berbeda, yakni kepada publik dan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ). Laporan publik per 30 September 2002 mencatat total aset sebesar 24 triliun dengan laba bersih sebesar 98 miliar. Sementara laporan kepada BEJ pada 27 Desember 2002 menunjukkan total aset turun menjadi 22,8 triliun dan mencatat kerugian sebesar 1,3 triliun. Manajemen menyatakan perbedaan ini disebabkan oleh penurunan nilai aset yang diambil alih yang berdampak pada penurunan tingkat kecukupan modal (CAR) dari 24,77% menjadi 4,23%. Namun, sejumlah pihak mencurigai adanya manipulasi, terutama karena agunan yang dijadikan aset berasal dari entitas terafiliasi dengan Lipo Group. Bank Lipo juga diduga melakukan pelanggaran pasar modal melalui perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam. Selama periode 4 November 2002 hingga 10 Januari 2003 terjadi kejanggalan dalam transaksi saham Bank Lipo (LPBN), termasuk keterlibatan perusahaan sekuritas yang terafiliasi dengan Lipo Group. Keanehan ini dampak dari transaksi volume kecil dengan harga di bawah rata-rata menjelang penutupan pasar, yang menyebabkan penurunan harga saham hampir setiap hari. Nah, akibatnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme PT Bank Lipo Tbk dan auditor yang bertanggung jawab atas audit pelaporan keuangan terganggu. Pelanggaran ini juga berdampak pada keputusan investasi investor yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus PT Bank Lipo. Masih banyak perusahaan yang masih melanggar Good Corporate Governance, yang dimana kasus pelanggar ini meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian. Konsep GCG sangat berpengaruh ketika diimplementasikan, dikarenakan penting untuk memastikan kepercayaan publik, kinerja perusahaan, dan keberlanjutan jangka panjang. Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai kasus pelanggaran prinsip corporate governance pada PT Bank Lipo Tbk. Dari kasus tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi juga merupakan fondasi bagi keberlanjutan bisnis dan membangun kepercayaan publik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau keadilan harus tetap dijaga. Oleh karena itu,
PT Bank Lipo Tbk seharusnya lebih memperhatikan untuk memenuhi prinsip-prinsip corporate governance yang berlaku. Semoga pembahasan kasus kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you!